adik-adik. Jumpa lagi dalam AOKID Online Service. Hari ini kita mau berbahagia bersama. Kita mau bersuka cita karena Tuhan. Kita mau beribadah sama siapa? Tuhan Yesus. Yang ada temennya, yang ada saudaranya atau orang tuanya, kasih tos dulu. Bilang selamat beribadah. Ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Adik-adik ikutin Kak Hani berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat tahun yang baru. Buat tahun 2022 ini. Kami mau di tahun yang baru ini kami bisa menjadi anak Tuhan yang semakin cinta Tuhan, mengenal Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Semua katakan amin. Haleluya adik-adik, dimanapun adik-adik berada, yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, memuji Tuhan bersama-sama. Katakan dia luar biasa, amin. Amin. Haleluya, mari bersuka cita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ku lihat luasnya dunia, beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil Bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Kita mau katakan sama-sama ya. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu. Kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ku lihat luasnya dunia, beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil Bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Kita katakan sama-sama ya. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu. Kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Yuk semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Katakan sama-sama yuk. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Kau panggil kami anakmu. You call me your child, Kau cukup bagi kami Tuhan you're Yesus. enough for me. Kau membuat kami You berani. make me Haleluya. brave. Katakan lagi. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Kita mau serukan sama-sama. You call me. You call me your child.
cukup bagiku. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasamu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mau lebih bersukacita lagi? Yesus, sumber sukacita kita. Semua ikutin gerakan kakak-kakak, ayo. Lagi. Sekarang semua belajar main drum ya. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, parapapam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, parapapam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parapapam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Semua bergerak. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sumber kehidupanku. Parapapam. Oh sukacitaku, parapapam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parapapam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita kita penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Parapapap. Dari awal lagi ya. Yo. Sekali lagi. Sekarang ambil stick adik-adik, kita ngedrum. Parapapam. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi dari bawah semua. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Parapapam. Oh sukacitaku,
Param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi. Sukacita kami penuh, sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, sukacitaku kini penuh. Dari bawah semua ya. Sukacita kita penuh, amin. Amin. Yes, hari ini kita mau lebih lagi mengalami cintanya Tuhan. Karena dengan cintanya Tuhan, kita akan terus tetap mengalami sukacita itu. Mari sama-sama kita mau katakan, yes, Jesus love me. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Semua yang dicintai Tuhan, sama-sama katakan, yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sama-sama katakan dari awal. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Jesus
Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu bagi kami Tuhan. Kalau kami ada, anak-anakmu ada sampai hari ini. Semua karena kau baik dalam hidup kami. Semua karena cintamu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatanmu. Terima kasih buat sukacitamu. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar suara-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Urapi kami semua. Urapi guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Hai semua, Happy New Year. Wah, bahagia gak sih? Tahun 2021 sudah lewat. Sekarang tahun berapa? 2022. Luar biasa ya. Tuhan itu baik buat adik-adik. Wah, apalagi sekarang sudah bisa sekolah. Sudah bisa ibadah onsite di gereja. Senang. Tapi yang kelas kecil sabar ya. Yang masih kecil-kecil sabar ya. Nanti kalau misalnya protokol kesehatan sudah boleh mengizinkan, kita semua, baik yang kelas besar maupun kecil, gabung di gereja untuk ibadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau dengar cerita yang luar biasa, cerita yang begitu indah tentang seorang anak laki-laki yang dinobatkan menjadi seorang raja. Wow. Siapa di sini yang pernah lihat kalau seorang raja itu di kepalanya memakai apa ya? Apa? Pita? Bukan. Pakai bando ya? Bukan. Pakai ikat kepala? Bukan. Pakai topi? Bukan. Pakai apa ya? Benar, pakai mahkota. Mahkotanya indah sekali. Ada permata-permatanya. Wow, jubahnya indah sekali. Ya, biasanya bawa tongkat emas ya. Benar? Iya. Nah, yuk kita lihat dalam Alkitab. Ternyata diceritakan juga kehidupan seorang raja. Gimana anak ini, anak laki ini bisa menjadi seorang raja. Nah, kisah ini ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Ya, Tante Rere akan menjelaskan di sini. Ya. Pada zaman dahulu, ya, terdapat sebuah kerajaan besar. Pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja Ahasia. Tapi kemudian dalam satu waktu Raja Ahasia ini terbunuh, meninggal. Ya. Dan Tuhan berjanji bahwa semua anak keturunan Raja Daud, ya, termasuk anak keturunan dari Raja Ahasia akan menjadi raja. Tetapi adik-adik dengar di sini. Raja Ahasia ini memiliki seorang ibu yang bernama Atalia. Ternyata ibu Atalia ini sangat jahat hatinya. Waktu anaknya meninggal, dia langsung kepingin menggantikan anaknya untuk dia menjadi raja, menjadi ratu, menjadi pemimpin di kerajaan itu. Padahal Raja Ahasia ini
mempunyai bayi, seorang anak laki-laki yang bernama Yoas. Seorang anak laki-laki bernama siapa? Yoas. Dan bayi Yoas ini nantinya akan menjadi raja di Yehuda pada saat ayahnya meninggal. Tapi pada saat ayahnya meninggal, malah neneknya Atalia ini ya, neneknya bernama Atalia ini, neneknya Yoas, dia yang kepingin jadi raja. Dia tidak mau cucunya. Pokoknya aku yang jadi pemimpin. Sampai-sampai ya, dia memerintahkan orang-orang untuk membunuh anaknya, cucunya yang ada di kerajaan itu. Waduh. Jahat sekali ya. Masa neneknya sendiri mau membunuh cucunya? Boleh nggak gitu? Baik nggak gitu? Tidak baik. Kalau misalnya teman-teman punya adik di rumah atau punya sepupu, punya saudara yang masih kecil, kira-kira kita berbuat baik sama mereka atau kita pukulin dia, kita suruh dia, sana kamu nih bodoh kamu ini. Atau kalau kita punya adik, kita punya saudara yang masih kecil, kita jagain dia. Pasti kita jagain ya, kita dampingi, kita ajak main. Tapi anehnya nenek Atalia ini hatinya jahat. Karena dia sukanya nyembah patung. Waduh, emang patung bisa diajak ngobrol? Bisa nggak? Nggak bisa. Nenek Atalia ini nggak pernah gereja, nggak pernah memuji Tuhan. Makanya hatinya itu selalu jahat. Sama cucunya sendiri ini, ya, malah mau dibunuh. Padahal nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu. Nah, akhirnya ya, untung Yoas ini memiliki seorang bibi bernama Yoseba. Bibinya ini sayang sekali sama dia. Waktu dia mendengar neneknya Yoas mau membunuh Yoas, lalu dia datang ke dalam kerajaan. Lalu diambilnya bayi itu ya, diambil, ditolong, disembunyikan dia di tempat yang aman. Supaya neneknya itu tidak membunuh Yoas. Akhirnya ya, Yoas ini dipelihara, dijaga baik-baik sama antinya atau bibinya bernama Yoseba. Dan dia meminta tolong seorang inang penyusu untuk menyusui Yoas. Dan Yoas bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang ceria, anak yang kuat. Bahkan Yoas hidup di antara orang-orang yang sayang sama, mengasihi Tuhan, suka membaca firman, suka berdoa, suka beribadah. Sehingga Yoas bertumbuh menjadi seorang anak yang hatinya baik, hatinya tidak jahat. Tapi pada tahun yang ke-7 ya, Yoas dibawa kepada suatu tempat di mana tempat itu menjadi tempat persembunyian dia yang terakhir, yaitu di dalam bait Allah. Dia bertemu dengan Imam Yoyada. Di sana Yoas diberikan sebuah gulungan kitab hadiah untuk dia baca setiap hari. Dia mengenal Tuhan, mengenal Allah yang memelihara hidup dia. Walaupun neneknya jahat, tapi ada orang-orang yang tetap baik dalam hidup Yoas. Dan pada satu ketika umur Yoas sudah memasuki 7 tahun, Imam Yoyada berkata, inilah saatnya kita akan bawa Yoas ke istana. Kita akan perkenalkan bahwa Raja Ahazia memiliki keturunan yang akan menggantikan dia sebagai raja. Bukan nenek Atalia yang jahat itu. Waktu mereka mempersiapkan diri, mereka mau menyuruh pasukan-pasukan berjaga-jaga di istana. Di kiri, di kanan, di depan ya.
Di pintu-pintu mereka menyuruh pasukan-pasukan datang. Untuk apa? Menjaga Yoas. Karena neneknya ini sangat jahat. Kalau dia udah punya kepengen, orang pun bisa dibunuh sama dia. Aduh, serem ya, hati-hati ya. Kalau udah punya kepengen, nggak boleh jahat sama orang. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ngerugiin orang lain karena keinginan kita. Nggak boleh. Akhirnya, ya pada hari yang tepat, Raja Yoas ya, anak Raja Ahasya dibawa ke istana. Wah, bunyi trompet gitu ya kalau ada seorang pangeran atau raja ingin diperkenalkan. Saya umumkan bahwa pada hari ini akan dinobatkan seorang raja bernama Yoas. Wah, rakyat yang tadi penasaran kenapa ada penjaga, kenapa ada rame-rame. Oh, ternyata akan ada raja yang ditabiskan. Mereka semua gue, yeay, hore, hore, hore. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, ya melalui Imam Yoyada, Yoas dinobatkan menjadi raja. Aku akan menobatkan engkau Yoas menjadi raja atas Yehuda. Lalu dipakaikanlah mahkota di atas kepala. Cerai. Kemudian rakyatnya semua senang. Wah, hiduplah raja, hiduplah raja. Dan hebatnya, pada waktu Yoas menjadi raja, umurnya adik-adik tahu berapa? 30 tahun. Umurnya berapa? 100 tahun. Bukan. Umurnya berapa? 7 tahun. Wow, umur 7 tahun, umur yang dikatakan masih kecil, tetapi dia sudah dinobatkan menjadi seorang raja. Wow, tepuk tangan dulu semuanya. Yeay, hebat ya, luar biasa enggak? Ya, pada saat nenek Atalia ini melihat cucunya menjadi raja, dia sangat marah. Dia geram. Dia ingin membunuh Raja Yoas. Tapi kemudian seluruh pasukan itu menarik nenek Atalia. Waktu menarik langsung disingkirkan nenek Atalia ini. Ya, itulah Tuhan kita. Nah adik-adik, demikianlah cerita tentang raja. Seorang anak laki-laki yang menjadi raja yang bernama Yoas. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita belajar dari seorang Yoas ya, bahwa Tuhan itu selalu memiliki rencana yang indah buat seluruh hidup adik-adik. Kalau adik-adik misalnya mengalami kesusahan, jangan sedih, jangan putus asa, jangan ngamuk-ngamuk, tapi datang sama Tuhan. Tuhan, pimpin, maksudmu apa Tuhan aku menjalani ini? Karena Tuhan memiliki rencana yang indah. Yang kedua, hati-hati dengan keinginan yang salah. Contoh, misalnya adik-adik sekolah. Saking adik-adik pingin dapat nilai yang bagus, adik-adik nyontek. Boleh nggak? Seharusnya sebelumnya adik-adik belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Tapi karena keinginan adik-adik ingin dapat nilai yang bagus dengan nyontek, jadi salah. Atau misalnya aku kepingin jajan, tapi papa mama belum ada duit, terus aku ngambil duit temanku, boleh nggak? Nggak boleh. Itu keinginan yang salah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita dapat belajar dari cerita Yoas ini? Yang ketiga adalah adik-adik harus bersyukur, bahkan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menjaga, mengasihi kita, mendoakan kita, menyayangi kita, menasehati kita. Siapa ya? Papa, mama, bener. Papi, mami. Itu siapa lagi? Opa, oma. Kakak-kakak, cece-cece, koko-koko. Siapa lagi? Guru-guru sekolah minggu di gereja.
guru-guru di sekolah yang mengajarkan hal-hal yang baik tentunya. Kita harus ingat dan selalu mendoakan mereka, berterima kasih kepada mereka karena mereka membawa diri kita menjadi lebih baik setiap hari. Dan yang paling harus setiap hari, setiap waktu kita ingat, kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita, sehingga Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin adik-adik, demikian firman Tuhan. Biar adik-adik terus semakin dekat dengan Tuhan, bersyukur dengan orang-orang yang sayang sama adik-adik, bahkan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada adik-adik. Kalau sekolah, belajar sungguh-sungguh. Kalau bergaul dengan baik, berkata-kata dengan baik, bertingkah laku dengan baik. Supaya Tuhan Yesus ya bisa terlihat dalam hidup kalian. Tuhan berkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami banyak belajar dari kehidupan Raja Yoas. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi orang-orang yang sudah memelihara hidup kami. Terlebih kami mau terus mengasihi Tuhan yang memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ajar kami bertanggung jawab juga dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh beribadah, supaya hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi berkat dan bukan menjadi jahat di setiap waktu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami, baik di rumah, di sekolah, terlebih ibadah-ibadah yang kami ikuti, baik secara online maupun onsite. Tuhan tolong kami, sehat-sehatkan kami, supaya kami semakin hari mengerti dan mengenal Engkau dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini, berkati kota kami tercinta Bojonegoro. Biarlah pemerintahan kami dan seluruh kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan juga boleh diselamatkan. Berkati gereja lokal kami GPD Alpha Omega Bojonegoro, biar semakin kokoh di dalam Tuhan, anak-anak boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Bahkan orang tua kami dalam pekerjaan, dalam kesehatan, Tuhan yang memberkati, membuat jadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini dan kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati semua. God bless you.